Permintaan kami sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Kapolri, tolong dibuka handphone dan CCTV-nya. Kalau memang Pak Kapolri ini punya niat untuk mengungkapkan kebenaran. Ya, kita akan sampaikan ke Pak Prabowo, ya pertahankan Kapolri seperti ini. Kalau seandainya Pak Kapolri mau membuka. Nah, cuman jawabannya seperti apa kita lihat minggu depan. Hari Kamis ada jawabannya. Tapi andai kata ternyata mereka nggak buka, kami sudah minta tadi bahwa mediasi dihentikan. Kami meyakini kalau handphone ini dibuka, ya bisa kami pastikan ya 99% 8 terpidana bisa bebas. Pihak kepolisian ini gampang kita tebaknya, ya. Kalaulah barang-barang bukti yang menguatkan sangkaannya atau tuduhannya, pasti itu dibuka sejak awal. 10 hari sudah bisa dipastikan perkara putus. Nah, yang kami gugat adalah Kapolri dan Kapolda Jawa Barat agar kembalikan 6 handphone yang disita oleh pihak kepolisian kepada pemiliknya. Kalau seandainya pihak kepolisian tidak mau buka. Kalau kita bicara keadilan itu berbeda. Jadi kalau orang bicara keadilan ya, orang akan berbicara masalah kebenaran. Tapi kalau orang bicara masalah hukum, ya dia berdasarkan hukum aja. Perkara pidana itu mencari kebenaran material. Tapi kalau kita bicara masalah ini novum Pak, ini nggak novum, ini novum, ini nggak novum. Percayalah sama saya, banyak penegak-penegak hukum ini yang menjatuhkan hukuman ya atas ketidakadilan bagi mereka yang tidak melakukan kejahatan. Tadi kita telah melihat ya cuplikan CCTV yang diambil. Di situ netizen menyatakan ataupun menduga ya itu adalah Ibtu Diana. Tapi di sini juga untuk penyidikan mau mengambil penyitaan handphone ya, handphone dari 6 pidana ini. Tapi belum ada kejelasan teman-teman. Nah, kita akan lihat ya untuk stikan video yang terakhir ini. Ini saya sudah bersama dengan Kang Deddy Mulyadi. Halo Kang, apa kabar? Ya, kabar baik. Ya, Kang tadi kan sudah memberikan keterangan begitu ya terkait kesaksian. Seperti apa sih yang didengar melalui kesaksian-kesaksian yang sebenarnya sudah sempat curhat gitu ya lewat podcastnya Kang Deddy. Nah, tanggapannya Kang Deddy sendiri bagaimana terkait tadi pandangan yang berbeda dengan jaksa begitu terkait keterangan dari Kang Deddy? Sebenarnya persidangan kali ini paling menarik ya karena jaksa tidak punya pandangan yang berbeda. Jaksa itu hanya mengkoreksi metodologi saya wawancara. Tapi kan metodologi itu bisa diperdebatkan. Tetapi dia mengkritisi metodologi ketika wawancara Ibu Nining. Tetapi kan wawancara bukan hanya Ibu Nining, banyak orang yang saya wawancara. Artinya metodologi itu bisa gugur dengan wawancara yang lain. Itu kan pandangan dan boleh orang berbeda pandangan. Dan pada aspek-aspek lain jaksa kelihatannya nggak ada yang menentang apapun yang saya sampaikan ya. Bahkan saya ngomong secara hati, Bapak ini sama dengan saya, yang bedanya tugas Bapak memang harus itu hari ini. Tadi juga ada sebuah momen spesial begitu ya yang saya lihat bagaimana setelah memberikan keterangan kesaksiannya Kang Deddy memeluk langsung para terpidana. Bagaimana Kang perasaannya, bisa digambarkan momen tersebut Kang? Ya, saya ini kan anggaplah bapak dari mereka ya, karena saya orang yang dituakan lah. Ya momennya ya sedih lah. Gimana sih orang dilahirkan ke dunia kemudian harus mendekam di penjara seumur hidup tanpa merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan dan yang didakwakan. Gimana sih? Udahlah, itu peristiwa hidup yang paling buruk dalam sepanjang hidupnya. Di seumur hidup loh. Kalau mungkin penjaranya 5 tahun mungkin masih ada harapan. Penjara 10 tahun masih ada harapan. Jessica 20 tahun ada harapan bisa balik. Ini seumur hidup. Kalau seumur hidup kan hidupnya sudah nggak punya harapan. Satu-satunya harapan adalah PK. Ini adalah pintu terakhir. Orang mempertaruhkan hidupnya itu sekarang gitu loh. Gimana kita tidak merasa tersentuh, tidak merasa sedih? Kalau tidak sedih ya bukan manusia. Ada nggak sih Kang tadi sempat mereka berpesan sama Kang Deddy para terpidana ini, atau mungkin Kang Deddy sendiri yang memberikan pesan untuk para? Ya, mereka berpesan mengucapkan terima kasih pada saya. Itu saja. Dan ini pertemuan yang indah menurut saya, di mana warga yang tidak berdaya punya harapan. Dan saya merasa bersyukur dalam hidup ini masih menjadi salah satu harapan bagi mereka. Saya ngelihat ini kayaknya Kang Deddy tersentuh banget ini ya pada saat memeluk. Ya, saya kan hidupnya pakai hati. Kalau hidupnya pakai hati ya kayak gini, kadang-kadang terlalu cengeng. Tapi Kang, tadi ada satu kata-kata yang luar biasa sih pada saat berbicara bahwa ini lebih penting dari sembako karena ini berurusan dengan kemanusiaan. Kenapa bisa seberani dan selantang? Iya, orang bagi sembako siapapun bisa.
asal punya duit. Tapi orang menolong orang dalam keadaan terpidana, tidak semua orang bisa. Punya duit belum tentu punya nyali. Punya nyali belum tentu punya duit. Artinya bahwa saya merasa bahwa menolong ini jauh lebih penting dari apapun. Menurut Kang Deddy, kira-kira mental dari 6 terpidana ini apakah luar biasa? Sangat luar biasa. Pertanyaan siapa sih yang kuat dituduh melakukan pembunuhan dan perbuatan asusila dengan vonis seumur hidup? Siapa yang kuat? Untung nggak bunuh diri juga mereka. Ya kan, artinya bahwa mereka itu termasuk orang yang teruji secara keimanan. Orang yang teruji dari sisi aspek psikologinya, hidupnya. Untung tidak gila juga. Ini kan mudah-mudahan lah mereka pada akhirnya bisa bebas dengan nanti Hakim Mahkamah Agung memutuskan. Ada satu hal yang ingin saya highlight begitu ya. Ini kan selama ini saksi-saksi yang akhirnya mau berbicara di persidangan begitu, sebenarnya pertama kali justru berani melaporkan ke Kang Deddy, bukan ke aparat penegak hukum. Nah, latar belakangnya Kang Deddy sebagai seorang politikus, bahkan pernah menjadi pejabat publik dan sempat duduk juga sebagai anggota DPR. Bagaimana Kang melihat fenomena yang sebenarnya ini, ya gimana ya kalau misalnya bisa dibicarakan, luar biasa sebenarnya? Ya kan begini. Kan kalau ke saya mungkin lebih mudah untuk bertemunya dan tidak memiliki beban psikologi kan gitu. Dan kemudian dia beranggapan saya bisa mencari jalan terhadap kesulitan yang mereka miliki karena mereka kan rata-rata percaya pada saya karena lihat medsos gitu loh. Nah kemudian ya saya bersyukurlah menjadi orang yang dipercaya menjadi tempat curhatnya warga. Sebagai tokoh masyarakat, boleh minta pendapatnya Kang Deddy, jika misalnya ini kan ada beberapa saksi di persidangan memang sempat ditanya, kenapa tidak langsung ke aparat penegak hukum, kenapa harus ke Kang Deddy dulu gitu untuk menceritakan atau memberikan kesaksian. Nah, dengan latar belakangnya Kang Deddy, bagaimana pandangan, sebenarnya apa yang perlu diperbaiki, berarti apa yang perlu diperbaiki? Menurut saya sih karena rasa sungkan saja. Karena rasa sungkan ya mereka lebih mudah bertemu dengan saya dibanding dengan yang lain. Sehingga ke depan mari kita hilangkan kesungkanan warga untuk bertemu dengan siapapun, ya kan? Bertemu dengan aparat penegak hukum, bertemu dengan anggota DPR, bertemu dengan bupati, wali kota, gubernur, menteri. Hilangkan rasa kesungkanan itu. Bagaimana cara menghilangkan rasa kesungkanan? Ya diri kita harus melekat dan mendekat dengan warga agar warga tidak sungkan ketemu kita. Berarti apakah Kang Deddy punya pandangan juga, berarti apakah setuju memang harus ada pembenahan-pembenahan dari institusi? Iya, menurut saya sih ginilah, institusi itu kan melakukan perubahan dalam setiap waktu. Setiap perubahan pasti ada kekurangan-kekurangannya. Ya kita berharap semua institusi di Republik ini pasti dalam waktu ke waktu melakukan pembenahan-pembenahan dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Karena yang paling pertama nih ya Kang Deddy justru yang dari awal melakukan penelusuran langsung ke TKP, bahkan banyak saksi-saksi yang berbincang atau bersaksi langsung dengan Kang Deddy. Kira-kira awalnya kecelakaan tiba-tiba jadi kasus pembunuhan dan sekarang berusaha dibuktikan lagi untuk diungkap bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Menurut Kang Deddy, kira-kira kasus ini terungkap kebenarannya seperti apa? Ya terungkap kebenarannya karena ada orang yang berani berkata. Ada orang yang berani diwawancara dan ada orang yang berani menyatakan kesaksiannya adalah benar di depan notaris yang pada akhirnya berani bersaksi di pengadilan. Nah ini kan semuanya bertingkat. Nah bertingkatnya itu ada tradisi orang Sunda itu, termasuk orang Cirebon juga kan Sunda Cirebon, yaitu orang kita ini kalau sendiri nggak pernah berani, tapi kalau banyakan nyalinya nanti tinggi. Berarti mulai berani, akhirnya banyak saksi-saksi yang muncul ini karena dimulai. Orang Indonesia itu harus dimulai. Kalau nggak dimulai nggak akan ada yang berani. Karena dimulai akhirnya orang semuanya punya nyali. Kan di Indonesia biasa punya nyali kalau rame-rame. Tapi menurut Kang Deddy sendiri, apakah kasus yang sebenarnya terjadi di 2016 silam ini akan benar-benar terungkap, Kang? Apakah ini peristiwa pembunuhan atau... Kasusnya kan sudah terungkap. Ya kan, tinggal putusannya. Nanti kalau putusannya itu adalah mereka dibebaskan, maka ini kesempatan bagi Polri untuk melakukan penyelidikan ulang.
Nah, nanti kalau sudah dilakukan penyelidikan ulang, nanti bisa ditemukan apakah ini adalah pembunuhan dan perbuatan asusila atau ini adalah kecelakaan, dan itu urusannya penyidik. Dan penyidik pun sekarang kan sudah terus melakukan penyelidikan. Kan saksinya sudah pada diperiksa di Bareskrim. Saya pikir ya mungkin sebenarnya mereka tuh udah senyum sih. Gitu. Kita ini ngobrol kan bukan hanya ketika ngobrol dinas. Coba ngobrol secara pribadi. Pak, udah deh kesimpulannya sama. Saya udah ngomong dengan beberapa orang, dengan yang punya otoritas, tapi ngomongnya pribadi gitu loh. Ya sama kesimpulannya, tetapi kan kalau aparat itu kan harus bisa membedakan mana obrolan pribadi dan mana ketika bertugas secara institusi. Tapi mudah-mudahan lah obrolan pribadi-pribadi itu pada akhirnya menjadi keputusan institusi. Berarti dari kesimpulan yang bisa saya tarik, Kang Deddy optimis bahwa PK ini akan dikabulkan begitu? Oh, saya optimis PK ini akan dikabulkan. Dan memang nantinya akan terungkap, akan diungkapkan kebenarannya bahwa memang kasus atau kejadian sebenarnya adalah peristiwa kecelakaan, bukanlah pembunuhan maupun apalagi pemerkosaan. Iya, ya kan itu nanti kalau vonisnya bebas, maka polisi bisa melakukan penyelidikan ulang terhadap kasus itu. Nanti dari penyelidikan ulang bisa disimpulkan apakah pembunuhan atau kecelakaan tunggal. Sangat mulia banget ya Pak Deddy ini. Dari awal ya saya melihat video-video Pak Deddy ini yang menuntun kasus Pina Cirebon ini, yang tentunya yang pertama Peggy Setiawan yang bebas ya setelah tangkap, dan yang 6 pidana ini yang diperjuangkan sampai saat ini mau PK, semoga aja cepat dibebaskan ya. Kasus ini jangan cepat selesai teman-teman. Demikian itu saja, semoga kita bisa berdoa 6 kasus ini bisa bebas